Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sudah pulang kampung kemarin semuanya? Sudah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Mudik atau enggak ya? Ada yang mudik ke kampung halaman orang tuanya atau kakek neneknya? Kan ini kan orang Bekasi, orang orang Cilegon, orang mana? Lebak ya. Ada yang pulang kampung ke Jawa gitu, ke Sumatera atau memang orang situ semua ya? Oke, saya sudah nilai ya itu yang tugas pertama di Google Classroom ya. Itu untuk koreksinya kan itu ada dua tugas. Tugas satu itu kan review jurnal, tiga nasional, dua internasional. Itu kalau review juga jangan kependekan ya. Itu Mas Rino itu cuman satu kalimat, pendek-pendek itu reviewnya. Iya, Mas Rino, kamu kemarin sudah 3 kali atau 2 kali nggak masuk? Ada acara lain? Saya nggak tahu ya, ntar nanti itu gimana kalau masalah kehadiran tuh apakah berpengaruh ke ujian atau tidak ya? Tolong ntar diatur ya pertemuan kehadirannya ya. Kemudian kalau nge-review jurnal internasional, kan nge-review tujuannya kita baca. Kita baca, kita kita paham dengan bahasa kita. Artinya kalau nge-review jurnal internasional ya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Takutnya kalau itu bahasanya Inggris itu hanya copy paste kan, nggak direview. Kecuali memang itu kalian ketik sendiri tulisannya, nah itu. Tapi ya apa namanya? Umumnya itu ya tetap direview pakai bahasa Indonesia. Kan kita baca, kita membaca jurnal, mereview, kita paham artinya kan dengan bahasa kita gitu. Kemudian tugas kedua itu yang ngerjain saya lihat sih cuman yang sesuai ya, hanya Radli ya. Kan saya minta untuk studi kasus, bukan dari sumber artikel jurnal, bukan, tapi dari case study. Kayak case study mungkin kayak dari majalah atau mungkin dari sumber bacaan, dari semacam cerita case study di Dell ya kan itu yang dikerjakan oleh Radli ya. Atau case study di Walmart atau di Indomaret gitu. Bukan penelitian yang metodenya, judulnya, autornya bukan. Itu saya lihat semua begitu ya, Mulka begitu, Venda, Gina, Marcelino. Hanya Radli yang sesuai, dia ngambil contoh case tadi di Dell, komputer Dell ya. Oke, nanti gitu. Mungkin nanti biasanya kalau matkul-matkul lain itu kalau beri tugas itu berapa kali sih ya? Selama satu semester itu kalau ngasih tugas itu berapa kali? Soalnya kalau saya baca di RPS itu tiap pertemuan kok ada seperti tugas. Biasa gimana? Mata kuliah lain? Apakah cuma sekali, 2 kali, 3 kali tugasnya sampai UAS nanti? Biasanya ini sih Pak, kayak ada yang biasanya tiap pertemuan tugas, ada yang dua pertemuan tugas gitu. Kebanyakan seperti itu. Tiap pertemuan tugas. Dua pertemuan sih biasanya. Dua Oh, pertemuan. 2 pertemuan. Oke. Oke, kalau saya sih biasanya 4 kali tugas ya. 2 sebelum UTS, 2 sebelum UAS, jadi 2, 2, 4. Ya karena kita kan tanggal 21, tanggal 22 ya kita ya, UTS ya. Maka nanti untuk nambah tugas, untuk nambah pemahaman ya, nanti saya beri lagi tugas kedua ya. Tugas kedua paling mungkin seperti kemarin, menghitung
Yang kemarin latihan Excel itu loh, menghitung routing and assignment itu ya. Nanti ditunggu aja infonya. Nah, kemudian materi kita hari ini, oh iya, sebelum itu yang dibilang Pak Baha di awal perkuliahan ya, nanti ini kan mata kuliahnya kan basisnya kan project ya. Saya belum tentuin ntar seperti apa projectnya. Semoga nanti setelah UTS sudah clear, sudah clear nanti kita akan ngerjain project ini yang nanti itu sebagai bagian daripada UAS ya. Nanti saya pikirkan dulu kira-kira projectnya apa. Karena saya juga mikir juga nih ngejar materi juga cukup banyak gitu ya. Nah, kita kemarin sudah bahas, oke ya, itu untuk project ya. Nah, kita minggu pertemuan ini kan pertemuan ke-6 ya. Pertemuan sampai pertemuan kelima, saya share screen dulu. Pertemuan satu kita sudah bahas tentang pengantar rekayasa logistik, sudah ya. Definisi logistik, tujuan logistik, peran logistik, dan seterusnya sudah kita bahas. Kemudian pertemuan kedua, warehouse dan material handling, sudah kita bahas. Kemudian pertemuan ketiga, logistik global dan incoterm, sudah kita bahas. Kemudian pertemuan keempat, logistik e-commerce dan last mile delivery, sudah kita bahas. Tapi memang ya mungkin ntar perlu ditambah ya. Kemudian pertemuan kelima ya, yang terakhir kelima kemarin, penyelesaian permasalahan transportasi menggunakan Lingo dan Excel. Sudah kita bahas, tapi belum selesai juga ya. Kita baru kemarin latihan pakai Excel. Itu pun juga belum semua saya sampaikan ya. Kan yang saya share kemarin materi di Google Classroom ada 37 slide kan. Kita baru bahas slide sampai slide 21 ya. Yang kita kemarin latihan Excel itu loh. Sampai slide 21. Yang nentuin ada 4 truk, dia mengunjungi berapa toko, kemudian berapa total distance-nya, berapa total time-nya, kemudian kapan start loading-nya ya. Itu slide 21 ya. Nah, slide 22 sampai 37 belum kita bahas. Ya nanti semoga ada waktu untuk bahas ya. Kalau nggak ada ya ntar dibaca sendiri. Ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup atau di WA grup atau mungkin di kelas. Jadi memang kadang-kadang begini memang dalam prakteknya di lapangan. Kita harus mencapai materi ini tapi kejar-kejaran ya karena cukup banyak gitu. Ini pun hari ini juga materinya juga banyak sekali nih. Nanti semoga bisa selesai ya. Nah, berikutnya nah materi nah dan juga yang Excel aja belum selesai apalagi Lingo ya. Lingo juga kita belum sentuh ya. Nah, yang saya tadi bilang ya dan saya juga sudah bilang di pertemuan kemarin terakhir, saya sudah tanya sudah pernah pakai Lingo ya sebelumnya ya di praktikum atau di mata kuliah ya. Kalau di mata kuliah yang ngajar Pak siapa ya atau Bu siapa? Yang yang kemarin dibilang statistik ya atau sistem produksi. Pernah pakai Lingo kan? Pernah Pak di statistik. Pak ini Pak siapa? Pak Adit. Pak Adit ya? Pak Adit, Bu Faula, PO juga penelitian operasional juga pernah Pak Burat. Pak Bu Adit Maria kemudian Ulpah, Bu siapa? Bu Paula. Bu Maria Ulpah. Oh, oke. Nah, berarti sudah punya semua ya softwarenya sudah punya semua softwarenya di laptop? Sudah Pak. Oke. Ada yang belum punya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ntar silakan disampaikan. Ya silakan ntar install sendiri kalau ada kendala disampaikan. Statistik Pak Adit. Kemudian PO itu berarti apa? Perencanaan operasional.
Oke, kalau sudah punya semua, ya nanti mungkin tidak saya ajarkan sekarang ya. Untuk mungkin yang hitung-hitungan agak butuh waktu nanti kita bahas setelah UTS. Jadi saya geser. Nanti kemarin pun juga materi 9 ya. Ini isu logistik kontemporer sudah kita bahas kan? Sudah kita bahas. Nanti memang kita bikin materi ke 9 ini untuk slot untuk mengerjakan materi-materi yang perhitungan ya. Maka nanti Lingo dan Excel yang belum disampaikan nanti kita sampaikan di setelah UTS. Pertemuan 9 ya. Kemudian pertemuan 10 juga bahas sama juga ya, perhitungan. 11 juga perhitungan. 12 nih juga perhitungan ini. Semoga nanti bisa selesai materinya, ini cukup banyak. Nah, untuk dua pertemuan sisa sebelum UTS, yaitu pertemuan sekarang 6 dan 7, kita sampaikan tentang sistem transportasi. Untuk hari ini saya sampaikan tentang sistem transportasi maritim ya. Mudah-mudahan nanti selesai. Oke. Nah, maritim transport atau transportasi maritim. Jadi secara keseluruhan transportasi itu ya ada yang udara, ini ya, air, udara, air. Ada yang jalan. Jadi kalau udara itu pesawat, kalau road jalan itu ya truk, pick up, motor, dan seterusnya ya. Truk box, kontainer, dan seterusnya. Ada transportasi lewat pipa, pipa ya. Maka seperti misalkan migas, minyak-minyak atau gas itu dia dikirimnya pakai pipa. Mungkin misalkan dari pengeboran ke apa namanya stasiun apa pengumpulannya itu pakai pipa. Atau juga mungkin pernah lihat atau pernah tahu ada pipa gas negara PGN. Dia menyalurkan gasnya lewat pipa juga dan seterusnya. Itu juga moda transportasi pipa. Ada yang water, water itu air, berarti nanti maritim ya, kita bahas kapal, ship. Kemudian rail, rail ini seperti di road, seperti di darat. Jadi di darat itu ada road, ada pipa, pipa bisa di darat, bisa di laut. Kemudian satu lagi di darat ada rail, rail itu kereta api. Semua itu punya spesifikasi masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Eh, nah, sebelum ke sana sebentar, saya stop share dulu. Nah, kita bahas sekarang moda-moda transportasi ya. Apakah udara, apakah laut, apakah rel, kereta api, apakah pipa, apakah laut ya. Itu bagian daripada transportasi. Transportasi dan warehousing merupakan dua proses inti dalam logistik. Ya, nanti kita bahas. Tujuannya adalah untuk ya mendukung apa? Mendukung kinerja logistik ya. Bisa menyimpan barang, kemudian bisa mendistribusikan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.
Nah, ini ada gambar, ada transportasi udara, ada darat, ada laut ya. Transportasi itu merupakan kegiatan memindahkan barang secara fisik dari asal tempat ke destinasi tujuannya. Ini akan sedikit bervariasi ya, melihat dengan kondisi geografis, melihat dari eh, kemampuan fasilitas yang dimiliki perusahaan. Ya, kalau kita mau ngirim barang antar benua, barangnya banyak, nanti dipertimbangkan. Nanti kita lihat apakah pakai kapal terbang biar cepat, apakah pakai kapal laut. Nah, kalau kita mau ngantar barang yang geografinya dari kota ke pegunungan misalkan, apakah pakai helikopter, apakah pakai truk, nah itu tergantung nanti. Tergantung tujuannya, tergantung mungkin apa namanya, service levelnya, apakah butuh cepat, ataukah ataukah efisien, ya, dan juga fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ini secara umum ya, ini perannya transportasi dalam logistik atau dalam rantai pasok atau SCM. Ya tadi ya, untuk mengirimkan barang dari titik awal ke titik tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi demand fulfillment ya. Nanti ada beberapa competitive advantage yang dipertimbangkan. Apakah mau efisien, apakah mau speed cepat, ya tergantung nanti apakah akan mempertimbangkan kualitas. Nah, semua nanti berdampak pada transportasi yang digunakan. Ini saya cepatin dulu apa yang perlu dibahas. Yang saya bahas ini, jadi transportasi itu memungkinkan, ini ada tiga ya. Ini geographic specialization, kemudian large scale production, kemudian increase land value. Jadi yang pertama geographic specialization. Jadi satu tempat itu memproduksi suatu produk yang spesial gitu ya. Satu tempat itu memproduksi produk A, tempat lain produk B, tempat lain produk C dan seterusnya. Contoh misalkan contoh misalkan apa ya? Di sini ada yang dari luar Jawa? Tidak ada. Bakpia. Bakpia itu kan makanan khas mana? Jogja ya. Bakpia itu makanan khas Jogja. Oh, tapi dia ini ya, mungkin ya khas Jogja, dibuatnya di Jogja dan dijual di Jogja ya. Yang saya tahu agak jarang memang yang jualan bakpia outlet di luar Jogja. Hampir mungkin nggak ada ya. Tapi kita ibaratkan
Kenapa bakpia itu bisa berpindah-pindah lokasi dari Jogja ke ada yang dibawa ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, karena ada proses transportasinya kan. Nah, jadi atau misalkan produk yang lain ya. Contoh misalkan iPhone. iPhone itu kan brand Amerika ya, brand Amerika. Tapi dia kan diproduksinya di Cina, di Taiwan gitu ya. Ya, termasuk di Indonesia banyak marketnya, banyak pasarnya, banyak customernya. Bisa itu bergeser barangnya dari Cina, dari Hong Kong ke Indonesia karena ada proses transportasi. Itu yang disebut dengan geographic specialization. Kemudian large scale production, kemudian increase land value. Jadi seperti rantai pasok itu ya, logistik seperti iPhone itu dia brandnya kadang-kadang gini, barang itu tidak apa? Tidak diciptakan di satu lokasi gitu ya. Mungkin nanti untuk produksi part-partnya di negara A. Nanti negara A itu dia nggak assembly, ke assembly. Nanti part-partnya dikirim ke negara B. Di negara B di assembly. Nanti setelah di assembly di negara B kemudian dikirim belah barang jadinya di negara tujuan, negara C misalkan. Nah, itu yang terjadi di dunia internasional atau di logistik global seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, banyak faktor ya, karena mempertimbangkan apa namanya? Seperti pajak dan seterusnya ya. Nah, itu barangnya bisa bergeser, bergeser, bergeser ya karena tadi ya ada proses transportasi. Kemudian kita bahas dulu. Berikutnya, ini mungkin nanti materinya tidak saya agak saya lompat-lompatin ya karena kita ngejar materi ya. Ini PDF satu nanti saya share lagi PDF yang kedua. Nah, prinsip-prinsip dalam transportasi itu ada namanya speed, kecepatan, ada konsistensi, ada kontrol. Speed itu kemampuan untuk mengirim barang ya dari titik awal ke titik tujuan dengan secepat mungkin. Ya kan kayak kita kalau mau beli all shop, kita pengen dikirimnya jangan lama-lama gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian konsisten. Konsisten itu kemampuan pengiriman datang di tempat tujuan dalam waktu yang sama dan di setiap waktu. Jadi misalkan Mulka ini produsen tahu, ya. Produsen tahu di Cilegon, misalkan begitu ya. Bikin tahu. Nah, dia kirim di pasar-pasar tuh. Di misalkan 20 pasar di Cilegon, Serang. Dia kirim ke para penjual tahu. Katakanlah yang ngirim Mulka sebagai produsen. Itu misalkan katakanlah di perjanjian awal itu kalau ngirim maksimal saya bisa kirim karena pasar itu kan kalau buka kan pagi subuh ya. Katakanlah sore malam bikin nanti malam kirim. Mulka janji ke 20 kliennya, ke 20 penjual tahu itu janji bisa kirim maksimal jam 3 pagi misalkan begitu. Jadi jam 12 sudah jadi sudah mateng apa namanya tahunya dikirimlah ke 20 pasar-pasar itu kan. Yang namanya konsisten itu ya tiap hari itu Mulka apa namanya tidak ingkar janji ya. Jadi dia bisa kirim betul. Hari pertama betul maksimal jam 3 lah bisa sampai ke pasar. Maksimal jam 3 terus, hari kedua begitu, ketiga begitu konsisten. Ya bukan di awal doang ya. Di awal doang speednya bagus, tapi di akhir jam 6 baru nyampe ya. Sudah keburu terang ya.
yang beli sudah pada pulang gitu. Itu konsisten. Kemudian ada yang namanya kontrol. Kontrol itu nanti terkait tracking dan tracing. Kita mampu men-tracking, men-tracing di mana letak barang yang dikirim. Mungkin kalau kita katakanlah kita sebagai customer kita beli online itu kalau nggak salah ya, saya soalnya nggak paham karena saya nggak pernah, hampir nggak pernah jadi pelanggan all shop ya, nggak pernah beli online shop. Jadi kalau kita beli online shop, misalkan kita beli baju dari Bandung, kan ntar ketahuan ini dari mana, masih di toko, apakah sudah packing, apakah sudah dikirim ke Cilegon misalkan, apakah sudah nyampe ke DC Cilegon misalkan begitu ya, apakah dari DC Cilegon sudah dikirim OTW ke customernya. Itu kalau nggak salah bisa dilacak ya di akunnya Shopee atau apa gitu ya. Atau misalkan kita order makanan Shopee Food atau GrabFood, kan bisa dilihat itu apakah sudah, apakah masih dimasak di warung, apakah sudah berjalan abang Gojeknya dari warung jalan ke rumah. Itu kan bisa dilacak ya, bisa di tracking, di tracing. Nah, itu prinsip dalam transportasi. Kalau di perusahaan, di pabrik, pengiriman barang misalkan dari Jakarta dikirim ke Padang, itu ntar juga bisa di, pastinya kalau perusahaan yang mempertimbangkan transparan yang baik, nanti bisa dilacak. Ini barang sudah sampai mana? Nanti bisa dilacak. Oh, ini truknya nyampe Bandar Lampung, bisa dilihat. Truknya nyampe di mana tuh? Palembang misalkan, bisa kelihatan. Oh, berarti ntar bisa dipertimbangkan. Oh, akan nyampe Padang kira-kira kapan begitu. Nah, itu beberapa prinsip dalam dalam transportasi ya. Ada speed, ada konsistensi, kemudian kontrol. Kemudian beberapa tantangan dalam manage transportasi seperti ini batasan kapasitas. Mungkin pernah dengar istilah odol ya. Apa odol? Ada yang tahu? Ada yang tahu odol? Belum Bang. Bukan denger kayaknya ini. Odol itu over dimension overload. Oh iya, iya, dimension. Over dimension overload. Jadi apa? Seperti ini misalkan ya. Kelebihan muatan Bang. Iya, kelebihan muatan. Apa bedanya over dimension dan overload? Apa bedanya over dimension sama overload? Iya, apa bedanya? Gina. Apa bedanya over dimension? Mungkin sering lihat dengar istilah odol ya, truk odol, over dimension, overload. Ada yang tahu bedanya? Gina, Venda, Marcelino, Radley, Mulka, pada tidur semua kayaknya nih. Ada yang tahu bedanya? Kalau overload itu barangnya yang over kebanyakan. Kalau Inilah bukti dimension tuh kekreatifan pemikiran ini rakyat Indonesia dimensi dalam memanfaatkan dunia terbesar transportasi. dibayar Telolet Basuri, dimensi. bikin happy. Oke,
Jadi kalau over dimensi itu barangnya barangnya ini contoh nih ya. Inilah bukti Ini kekreatifan ini bisa pemikiran digolongkan rakyat over dimensi Indonesia nih. dalam memanfaatkan dunia transportasi. Contohnya seperti truk asal Jadi, Flores ini. nah Kalau ini lihat soal nih. muatan truk Flores tidak ada yang mengalahkan. Truk Flores terkenal dengan muatannya Ini yang bisa sangat digolongkan banyak, over bahkan dimension. melebihi kapasitas atau overload. Jangan heran Kan ada kalau bak muatan truk truk kan, Flores full dari idealnya jam kan depan sampai bak mau belakang bahkan muatan menjulang itu ke ya Mayu. di baknya Alasannya saja, nggak kenapa truk keluar, ini nggak bermuatan lewat sampai dimensi, sebanyak nggak itu, kepanjangan, karena nggak perjalanan kelebaran truk begitu ini loh. tidak terlalu jauh, cuma untuk penyeberangan saja. Ini Dan truk ini digolongkan biasanya over dari daerah dimensi, timur seperti tapi Eropa, juga belum NTB, tentu juga Sumbawa, Lombok, overload. dan sekitarnya. Kalau Lalu truk overload itu ini kan langsung beratnya naik kapal lebih. dan biasanya tujuannya Bisa ke aja Pulau Jawa, misalkan yaitu tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian truk ini nggak akan over bongkar dimensi, muatan di sekitar dia Pelabuhan tetap Tanjung dalam Perak, tidak batas, jauh dari dia tetap pelabuhan itu ngisi sendiri. Jadi perjalanan mereka muatan di di dalam jalan darat baknya, itu tapi tidak terlalu jauh kelebihan karena kebanyakan beratnya berada di lebih dalam banget kapal. gitu. Maka dari itu orang-orang di sana berani Bisa aja bermuatan kan? sebanyak itu. Ibaratnya truk ini sebagai sarana wadah Jadi dia penyeberangan nggak, muatan. jadi Jika ada sesampainya di over pelabuhan, dimension, ada muatan akan overload. dipindah dengan truk lain Kalau untuk over dimensi mendistribusikan itu dia muatan. Tapi yang bikin heran melebihi apakah mereka tidak ketinggian, dilarang pihak terkait kepanjangan karena itu kan. muatan. Inilah bukti kekreatifan Kalau overload pemikiran tuh rakyat bebannya Indonesia dalam lebih. memanfaatkan dunia Bisa aja transportasi. overload tapi Contohnya dia nggak seperti over truk asal dimension. Flores ini. Kalau Jadi soal muatan, truk muatan Flores tetap tidak ada dalam yang bak, mengalahkan. tapi Truk Flores keberatan terkenal ini. dengan Misalkan muatannya yang begitu ya. sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas Tapi atau biasanya overload. Jangan heran sepaket kalau ya, muatan ya truk over Flores full dari dimension ya bumper depan overload. sampai bak belakang bahkan Biasanya kalau menjulang over tinggi. dimension Alasannya kenapa truk ini bermuatan sampai overload sebanyak itu. begitu. Oke, itu itu ada peraturannya sebenarnya nggak boleh ya. Bikin jalan rusak, nanti ada potensi kecelakaan dan seterusnya. Tapi kenapa pihak-pihak pengiriman begitu, pihak-pihak truk begitu ya karena mereka mempertimbangkan efisien juga biar sekalian kirim gitu tanggung kalau kirimnya bolak-balik gitu. Kemudian transportation rate. Transportation rate itu biaya kirim ya, biaya kirim, biaya logistik. Itu juga jadi tantangan. Jadi biaya logistik di Indonesia itu masih cukup mahal katanya begitu. Kemudian beberapa regulasi dari pemerintah tadi ya, regulasi pemerintah tadi seperti juga terkait odol, nggak boleh odol, terus kalau odol ntar ditilang, akhirnya ya mau nggak mau yang biasanya pihak ekspedisi atau truk bisa kirim sekali harus kirim 2 kali. Kalau kirim 2 kali pasti nambah biaya kan? Kan dia berangkat, pergi pulang kan kosongan mungkin begitu ya atau mungkin bawa yang lain. Itu bayar lagi kan bensinnya, solarnya, nanti berangkat lagi. Makin boros pasti. Itu tantangan dalam mengatur transportasi. Kemudian beberapa regulasi yang lain ya, banyak ya. Itu beberapa tantangan dalam mengelola transportasi. Kemudian moda transportasi itu ada truk, ada rel kereta api, ada udara, pesawat, ada air. Air itu bisa kapal, bisa perahu, tergantung ya kalau di laut ya kapal. Kalau lewat samudra ya kapal besar, kapal tanker. Kalau antar selat gitu ya mungkin kapal feri ya. Atau nanti kalau itu di sungai-sungai di Kalimantan misalkan atau di Papua gitu kan bisa pakai speedboat, pakai perahu dan seterusnya. Kemudian IPA tadi ya. Kemudian intermodal transportasi. Jadi mungkin pernah dengar istilah multimoda. Multimoda berarti multi itu kan banyak, berarti banyak modanya. Kalau intermoda berarti contoh eh contoh intermoda itu katakanlah apa ya? Ini aja lah BBM. BBM itu misalkan dia diproduksi di Jawa ya, di mungkin Indramayu, Balongan atau Cepu, Cilacap dan seterusnya ya. Katakanlah dari kan dari darat,
Dari darat dikirim ke laut. Berarti pakai truk truk ini ya, truk apa? Truk gas Pertamina ya, truk truk Pertamina ya. Nah, dari pakai truk darat dari ke laut ke pelabuhan. Dari pelabuhan nanti ada namanya ada sendiri nanti kapal pengirim BBM itu. Dikirim ke Papua misalkan pakai kapal laut. Sudah dua moda kan? Truk, kemudian kapal laut. Nanti kapal laut bongkar di Papua. Di Papua nanti dibongkar. Pakai truk lagi, misalkan begitu ya. Truk lagi dikirim ke mana? Ke Jayapura, ke mana? Ke Merauke, ke Sorong, gitu ya. Nah, truk lagi. Nah, di Papua kan tahu sendiri medannya kan? Medannya medan pedalaman, pegunungan. Nah, mungkin nanti dari kotanya ke pelosok-pelosok kan itu juga butuh BBM kan? Kalau kalian lihat itu kan di Papua itu kan banyak sungai-sungai ya. Sungai-sungai itu kalau kita lihat ada yang sudah menggunakan perahu yang pakai itu ya, mesin ya, diesel itu ya. Itu pasti butuh BBM. Itu pasti mereka juga berarti di situ ada yang stok BBM kan. Nah, kalau medannya bisa ditempuh dengan truk, kayaknya kalau truk besar nggak mungkin. Mungkin nanti bisa aja pengirimannya pakai pakai motor atau pakai apa. Berarti intermoda kan. Jadi menyambung dari multimoda. Jadi beberapa moda menyambung. Ada truk, ada kapal, ada motor, dan seterusnya. Sehingga dulu kan harga BBM, harga-harga bahan itu kan kalau di Papua kan mahal. Karena medan logistiknya sangat menantang sehingga ngirimnya lama, kemudian mengerikan medannya sehingga jadi mahal harga barangnya. Itu intermoda ya. Intermodal transportation. Kemudian, nah ini beberapa pilihan ya. Ada truk, kapal, pipa, pesawat, kereta api. Nah, kemudian coba kita lihat ini ya. Ini data tahun 2002 nih. Karakteristik pengiriman dengan beberapa moda transportasi. Ini ada truk, ada kereta, ada kapal, ada pesawat, ada pipa, ada multimoda. Kemudian ini ada nilai barangnya dalam juta dolar. Sorry, dalam miliar dolar dolar ya. Billion itu kan miliar ya, dolar. Ini beratnya dalam millions, juta kilo, sorry, juta ton, juta ton. Ini ton milesnya. Ton itu beratnya, miles itu mil, jarak, kilometernya dalam miliar. Ya, jadi ini nilai barangnya yang dibawa, yang dikirim. Ini berat barangnya dalam ton. Ini berat dan jarak. Nah, dari data ini coba kita lihat. Coba bandingkan nilai barang. Nilai barang dalam dolar per ton dan bandingkan jarak yang ditempuh dalam mil. Coba ada yang bisa ngitung. Coba dihitung pakai Excel coba. Bandingkan ini.
Bandingkan dari beberapa moda tadi nilai barangnya dalam dolar per ton dan bandingkan jarak yang ditempuh dalam mil. Datanya ini. Tolong dihitung. Coba bisa dihitung nggak? Silakan dihitung pakai Excel. Coba dihitung ya. Dihitung 4 menit coba, 4 menit. Ada yang buka laptop kan pakai Excel? Coba 4 menit apa? Coba coba. Kalau belum salin di saya share di WA aja ya.